Selamat sore saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus. Mari kita memulai doa malaikat Tuhan kita sore hari ini dan pembelajaran kita mengenai Abraham. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih, pembelajaran kita mengenai Abraham, peziarahan iman kita bersama Abraham, sampai di bab 14 dari buku Kejadian. Nah, di sana ada cerita mengenai perang besar. Jadi, kalau kita mengenal perang dunia pertama, perang dunia kedua, pada masa lampau, pada zaman Abraham, juga ada perang yang melibatkan banyak negara. Nah, maka pada bab 14 ini menceritakan Raja A, Raja B, Raja C, Raja D berperang. Lalu Abraham muncul sebagai penyelamat. Bagi siapa? Bagi kemenakannya, bagi Lot yang tertawan oleh musuh. Kita ingat toh, kemarin Lot memisahkan diri dengan Abram. Lalu mereka tinggal di lembah Yordan. Nah, yang berperang ini negara-negara di sekitar lembah Yordan sana. Termasuk, ya karena yang lain-lain itu juga agak jauh. Lalu diberitahukan kepada Abraham bahwa Lot tertangkap dan ditawan. Lalu Abraham datang membebaskan kemenakannya. Baik, kita baca dulu teksnya. Teks Kitab Kejadian bab 14 ini bisa kita bagi menjadi tiga, yaitu perang di Timur Tengah itu, kemudian pembebasan Lot, dan sambutan rajawi bagi Abram. Tapi hari ini kita akan membahas perang dan pembebasan Lot saja. Mari kita baca teksnya. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, Kedor Laomer, Raja Elam, dan Tideal, Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsya, Raja Gomora, Sinab, Raja Atma, Shemeber, Raja Seboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Zoar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedor Laomer. Tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedor Laomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asiterot Karnaim, orang Jujim di Ham, dan Emim di Syawe Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka
yang bersama Seir, sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En Mispat, yakni Kadesi, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hajejon Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, dan raja negeri Atma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedor Laomer, raja Elam, Tideal, raja Goyim, Amrafel, raja Sinear, dan Aryok, raja Elasar. 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika raja Sodom dan raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di dekat utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Seru sekali ya, ada perang 4 raja melawan 5 raja, dan perangnya cukup lama karena ada penindasan dan seterusnya. Para saudari dan saudara terkasih, tidak mungkin orang mempunyai sedikit bayangan tentang bagian ini tanpa membayangkan peta atlas Timur Tengah kuno, atlas Alkitab. Kemudian muncul pertanyaan siapa sebenarnya raja-raja itu? Di mana? Karena kemudian banyak ahli mencoba mencari relevansinya dengan sejarah dunia. Apakah raja-raja ini pernah ada pada masa itu, pada zaman kapan? Dan rupanya kesulitan untuk mendapatkan. Tapi mungkin beberapa bisa disebut. Misalnya Sinear, di sini disebut Sinear, mungkin terdapat di Irak Selatan sekarang, Mesopotamia Selatan sana. Lalu Elam itu mungkin sekarang daerah Turki, Asia Kecil dalam sejarah Alkitab kuno, Asia Kecil atau sekarang Turki. Lalu juga misalnya beberapa negara lain yang di sekitar Laut Mati di Timur Tengah. Perang yang diberitakan itu begitu hebat. Jadi ada sekelompok negara, mereka memberontak karena sudah begitu lama mereka dikuasai, diduduki, dijajah. 12 tahun lamanya. Tahun ke-13 mereka berontak. Wah, lalu perang ramai sekali. Nah, di situ muncul juga beberapa negara yang ikut, termasuk Raja Sodom, Raja Gomora ikut berperang. Lalu juga diceritakan di situ bahwa ada sumur-sumur aspal. Kemungkinan, saudari dan saudara terkasih, karena pada waktu itu belum ada
penggalian mengenai aspal, bagaimana menggunakan seperti sekarang ya, pertambangan belum ada. Kemungkinan itu karena ada gempa bumi. Lalu gempa bumi, tanah merekah, bengkah sehingga apa yang dari dalam keluar, ya, aspal dan sebagainya. Jadi bukan pertama-tama betul-betul orang menggali sumur untuk mencari aspal dan sebagainya, bukan. Nah, dalam perang ini Lot terlibat. Kenapa dia terlibat? Apakah dia ikut perang? Mungkin juga tidak ikut perang. Tapi karena dia tinggal dekat dengan daerah yang terlibat perang itu. Karena daerah itu subur. Dia ke sana kan? Nah, dia ditawan. Karena raja-raja sekitar situ kalah. Maka sebagian melarikan diri semua. Nah, Lot ditawan beserta seluruh kekayaannya. Kemudian ada yang melarikan diri itu memberitahu Abram. Lalu Abram setelah mendengar bahwa kemenakannya ditawan, dia berangkat. Dia mengumpulkan orang-orangnya. Ya kecil karena Abram baru hanya satu kelompok, belum menjadi sebuah negara. Abram juga bukan raja. Tetapi diceritakan Abram menang, mengalahkan mereka semua, berhasil membebaskan Lot. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, apa yang bisa kita renungkan dari cerita ini, dari kisah perang ini? Bahwa apa dasar dari perang itu tidak begitu jelas. Hanya memang negara yang tertindas tadi mencoba melawan, memberontak. Apakah ada kemungkinan mereka memperebutkan sumber bumi, sumber daya alam atau apa untuk kebutuhan rakyat mereka? Mungkin juga gitu. Mungkin juga, atau perebutan tempat untuk penggembalaan ternak dan sebagainya, mungkin juga. Tapi tidak jelas. Hanya pesan yang cukup kuat kemudian adalah diberikan kepada Abram. Kenapa? Kita lihat Abram kecil saja, tapi bisa mengalahkan mereka, raja-raja yang besar itu, bisa membebaskan Lot. Padahal kita lihat tadi kan 4 kerajaan melawan 5. Wah, perang rame. Abram hanya sekumpulan saja. Nah, ini sebenarnya mau menceritakan ketika orang-orang Israel di kemudian hari mereka berada dalam penindasan, mereka butuh cerita untuk menguatkan iman. Bahwa dahulu kala leluhur mereka, Abraham, meskipun sedikit saja, mereka bisa menang melawan orang yang besar, membebaskan saudaranya yang tertawan. Semangat ini dibutuhkan agar orang bisa keluar dari penindasan. Nanti pada di zaman kemudian, pada masa Yudit, kalau Anda tahu, sekitar abad kedua sebelum Masehi, juga diceritakan bagaimana kepahlawanan perempuan itu untuk mengalahkan musuh. Jadi kisah-kisah ini dibuat, diceritakan agar orang tidak menyerah. Abram orang pilihan Tuhan, meskipun dengan orang-orang sedikit saja dia bisa mengalahkan musuh yang besar. Mau memberi peneguhan kepada orang-orang Israel, juga kepada kita sekarang. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang bisa mengalahkan kita? Kurang lebih begitu pesannya. Maka jangan pernah meremehkan dan melelehkan Tuhan. Karena Tuhan sungguh bisa menjadi andalan. Meskipun kita kecil, meskipun kita sedikit, tetapi kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa mengalahkan kita? Besok kita akan melihat bagaimana Abram disambut luar biasa. Sekarang sampai di sini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.